Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video-video baru yang selalu terkasih menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama saya Fajrin Aprilia dari SDN 1 Cupang. Saat ini adik-adik sedang menyaksikan channel Santap Ilmu. Kali ini akan membahas mengenai membandingkan dan mengurutkan bilangan cacah sampai 1000. Selamat datang para siswa yang luar biasa. Mari bekerja sama, belajar keras, saling menghormati dan mendukung dalam melalui setiap tantangan. Di sini kita akan mempelajari konsep membandingkan dan mengurutkan bilangan cacah sampai 1000. Yang akan kita bahas itu ada 3 ya. Yang pertama ada nilai tempat, yang kedua ada membandingkan bilangan, dan yang ketiga ada mengurutkan bilangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan setiap definisinya. Nilai tempat merupakan nilai dari suatu angka pada bilangan tertentu. Angka pada suatu bilangan dapat berbeda-beda tergantung tempatnya atau tergantung yang akan kita pilih. Sebagai contoh ya, saya di sini menuliskan 5.555 terdiri dari angka 5 semuanya ya. Nah, dari 5.555, 5 itu termasuk kepada ribuan, dan 5 yang kedua termasuk ratusan, 5 yang ketiga puluhan, dan 5 yang terakhir termasuknya tempat satuan. Yang kedua, membandingkan bilangan. Definisi dari membandingkan bilangan: untuk membandingkan bilangan, bandingkan setiap angka yang memiliki nilai tempat yang sama, mulai dari nilai tempat yang paling besar atau bandingkan satu persatu. Contohnya, di sini saya menyimpan contoh 6.575 dengan 5.736. Nah, kita lihat jawabannya. Di manakah yang lebih besar antara 6 dan 5? Kita lihat di angka yang pertama ya, nilai tempatnya 6 sama 5 itu lebih besar yang mana coba? Nah, ya betul, 6 sama 5 itu lebih besar daripada 5. Jadi 6.573 lebih besar dari 5.736. Yang ketiga, mengurutkan bilangan. Mengurutkan bilangan. Untuk mengurutkan bilangan, bandingkan bilangan-bilangan tersebut terlebih dahulu untuk mengetahui bilangan mana yang paling besar. Nah, setelah kita mengetahui nilai tempatnya, kita harus membandingkan bilangan, lalu kita mengurutkan bilangan mana yang paling besar dan bilangan mana yang terkecil. Atau bisa saja kita akan mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, atau sebaliknya, terkecil menjadi ke yang terbesar ya, seperti itu. Nah, di sini ada simbol dan kata pembanding. Sebelumnya di slide yang kedua itu saya sudah menyimpan simbol ini ya, simbol apa namanya? Lebih dari. Nah, mungkin di sini akan lebih jelas lagi. Nah, di sini lebih besar itu simbolnya itu seperti ini ya, yang ini nih, yang ini. Kalau lebih kecil itu sebaliknya. Kalau sama besar itu simbolnya sama dengan ya. Nah, seperti itu. Terus di sini ada contoh dari nilai tempat. Nah, perhatikan penjelasan berikut dengan cermat. Di sini saya menyimpan bilangan 8.750. Ada 4 angka, yang mana di 4 angka itu berbeda-beda nilai tempatnya. Yang pertama, yang 8 itu nilai tempatnya ribuan. Yang 7 itu nilai tempatnya ratusan. Yang 5 itu nilai tempatnya puluhan, dan yang 0 itu nilai tempatnya satuan. Nah, di sini saya akan memberikan 2 contoh. Jika jumlah angkanya berbeda, maka bisa langsung dibandingkan. Yang pertama ada contoh
bilangan 15.750 titik dengan 10.950. Nah, kira-kira titik-titik ini itu kalian bisa mengisinya dengan yang mana simbolnya? Nah, betul, simbolnya itu 15.750 lebih besar daripada 10.950. Nah, kita tulis simbolnya itu seperti ini ya. Oke, yang kedua, contoh yang kedua, ada 15.750 titik 845. Kira-kira yang titik-titik ini itu diisinya dengan simbol yang mana? Lebih besar atau lebih kecil? Nah, ya, simbolnya itu seperti ini ya, atau lebih besar. Berarti 15.750 lebih besar daripada 8.450. Nah, di sini contoh yang kedua itu saya akan menyimpan bilangan 9.550. Salah. Maaf. Di sini saya akan menyimpan contoh 950 titik 10.250. Kira-kira contoh di sini itu lebih besar atau lebih kecil? Nah, iya, contoh di sini itu berarti 950 dengan 10.250 itu lebih kecil daripada 10.250. Berarti simbolnya itu seperti ini ya. Yang tadi kan contoh yang di atas itu lebih besar. Nah, sekarang yang lebih kecil. Jika jumlah angkanya sama, maka lihat bilangan dari nilai tempat paling depan terlebih dahulu. Atau jika bilangannya sama, maka bandingkan angka berikutnya. Nah, contohnya itu ada 10.750 dengan 10.630. Nah, kita lihat angka yang pertama 10.000 itu sama ya, sama-sama, berarti kita lanjut di angka yang selanjutnya, berarti 750 dengan 630. Berarti ini bilangannya 7 itu lebih besar daripada 6 ya. Jadi 10.750 dengan 10.630 berarti lebih besar daripada 10.630. Nah, kita lihat mungkin adik-adik masih bingung ya di bagian jumlah angkanya sama. Nah, kita kasih contoh lagi. Kita contohnya lagi, ada contoh lagi ya. Contoh yang kedua, jika bilangannya itu sama, misalkan di sini saya menyimpan bilangan 10.250 dengan 10.150. Berarti yang pertama itu kan angka bilangan yang pertama nilai tempatnya sama ya, sama-sama 10. Berarti kalau udah sama, kita lanjut lagi pada angka yang selanjutnya. Kira-kira 2 itu dengan 1 itu lebih besar yang mana? Lebih besar 2, berarti 250. Berarti 10.250 itu lebih besar daripada 10.150. Atau contoh yang kedua, 10.250 dengan 10.250 titik 10.250. Berarti kira-kira kalian bisa menyimpan simbolnya seperti apa? Nah, iya betul, 10.250 itu sama besar 10.250 sama besar dengan 10.250. Berarti simbolnya sama dengan ya, tidak memakai simbol yang seperti ini atau seperti ini, karena ini jumlah angkanya sama besar. Paham sampai sini?
Oke. Demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap